Kami ceritakan kronologisnya ya. Jadi dari Satgas Kabupaten gugus tugas sudah mengkonfirmasi ke rumah sakit psikolog yang tempat di mana pasien itu datang. Ada 2 orang yang disebut namanya itu. Nah, mereka datang dengan keluhannya, kemudian oleh pihak rumah sakit itu mereka lakukan rapid test. Ya. Nah, dari pemeriksaan rapid test itu keduanya itu reaktif. Ya. Reaktif itu artinya antibodi dalam tubuhnya sudah ada yang bekerja untuk menangkal virus. Ya. Kemudian dari hasil rapid test keduanya yang reaktif itu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pengambilan swab ya, pengambilan swab TCM namanya. TCM itu tes cepat molekular. Itu pengambilan swab. Pengambilan swab itu tepatnya di bagian hidung, bagian belakang. Ya, istilah kedokterannya itu tempat pengambilannya itu di bagian nasofaring. Nah, dari pengambilan swab tersebut itu keluar hasilnya positif. Ya, keluar hasil positif. Namun untuk kita kategorikan positif ya, yang selama ini kita ambil itu mereka yang sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan PCR, ya, real time PCR. Nah, karena alat TCM itu kalau dibanding dengan PCR itu akurasinya beda. Ya, kalau untuk ditetapkan diagnosanya sebagai positif itu kalau dengan PCR itu memang akurasinya mencapai 95%. Nah, sementara kalau TCM itu sekitar 50 atau sampai 60%. Ya, jadi kita masih berhitung misalnya kemungkinannya kalau pasien tersebut ada kemungkinan positif 60%, 40% negatif. Nah, kemudian dari pihak rumah sakit dengan hasil positif itu dengan TCM itu kemudian oleh dokter penanggung jawabnya itu melihat karena ini kasusnya ringan, ya, kasusnya ringan, akhirnya diputuskan untuk dilakukan isolasi di rumah saja, ya, karena kasusnya ringan. Memang protokolnya sih begitu, kalau isolasi boleh. Tetapi dengan kondisi yang bersangkutan ternyata itu tidak tinggal di rumah pribadi, ya, jadi itu penekanannya tidak di rumah pribadi, akhirnya kemudian melalui gugus tugas, ya, yang mencoba menelusuri ya kebenaran berita tersebut, akhirnya konfirmasi ke rumah sakit, ya, dan meminta supaya yang bersangkutan itu dilakukan isolasi di rumah sakit. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terkait dengan kesan masyarakat ya. Ada kemudian rumah sakit menerima baik permintaan dari gugus tugas supaya yang bersangkutan itu diisolasi di rumah sakit. Walhasil pasien tersebut sekarang sudah di rumah sakit dalam ruang isolasi. Nah, selanjutnya karena kami butuh ya kepastian ya, yang kita imani gitu, kepastian positif tidaknya, maka selanjutnya kita minta pasien tersebut untuk diswab untuk pemeriksaan PCR, ya, nanti disorong. Apakah nanti sampelnya itu ya dilakukan pengambilan swab di sini dan kemudian sampelnya dikirim ke Sorong, ataukah nanti pasiennya sendiri yang langsung diantar ke Sorong? Nanti misalnya kalau dia terbukti positif, itu akan diisolasi di titik di Sorong. Tetapi itu tentu melalui koordinasi antar gugus tugas dan pemeriksaan ini tentu perlu kita laporkan kepada ketua gugus tugas dalam hal ini. Rumah sakit itu dari rumah sakit menyatakan bahwa hari ini rencananya akan dilakukan pengambilan ulang
dan dikirim secepatnya ke Sorong sampelnya itu untuk mendapat kepastian. Setelah keluar hasil real time PCR-nya, baru di situ nanti kita akan publish. Kalau memang positif, maka pasti gugus tugas akan mempublish bahwa pasien tersebut akan positif. Langkah-langkah penanganan. Tentu rumah sakit itu udah tahu prosedurnya. Pasien yang bersangkutan itu seperti apa lakukannya, sudah ada SOP rumah sakit terkait itu. Ini akan dilakukan. Kalau informasi dari Sorong 24 jam ya setelah sampel diperiksa itu sudah keluar hasilnya. Jadi tentu dari gugus tugas di sini akan merapatkan, ya, merapatkan itu langkah-langkah terbaik yang akan kita lakukan. Ya. Mungkin apa Rumah sakit itu tentu sudah melakukan tracing kontak ya, tracing kontak. Nah, kita juga dari dinas akan melakukan penyelidikan epidemiologi ya, PE namanya, terkait dengan pasien tersebut dengan siapa kira-kira dia kontak gitu. Kita akan telusuri. Dan itu dari mana? Kemungkinan kita akan rapid mereka semua di tempat ya, tempat tinggalnya itu yang reaktif itu kita upayakan untuk lakukan pengambilan swab. Untuk di rumah sakit, di ruang isolasi rumah sakit. Ya. mungkin Bapak setelah mendengarkan kasus ini, kami terus langsung menghubungi rumah sakit dan dinas kesehatan. Kita bekerja sama untuk konfirmasi tentang kebenaran, dan itu yang tadi sudah disampaikan oleh dokter selaku jubir dinas kesehatan. Jadi dua orang ini sementara diisolasikan di rumah sakit sambil menunggu hasil daripada PCR yang akan dikirimkan ke Sorong. Terkait masalah mereka nanti, ya kita semua itu berdoa semoga negatif. Tapi kalau kita bicara buruknya positif, nanti langkah-langkah apa yang harus kita ambil? Apakah kita karantina di sini atau kita karantina di Kota Sorong? Kalau kita melihat kota Sorong juga tuh yang sudah terkonfirmasi positif sudah 300. sangat banyak, 300 sekian. Apakah tempatnya ada? Kalau seandainya tempatnya tidak ada, berarti kita harus membuka, kita punya ruang karantina di Peminabuan juga. Nah, itu sebagaimana itu dari awal kita sudah sepakati terkait masalah gedung KMTI. Itu tuh nanti kita akan berdayakan apabila yang bersangkutan benar-benar positif, dan kita semua berdoa semoga itu negatif, karena itu baru itu swab itu swab PCR. Kita masih menunggu swab yang PCR, karena swab PCR ini yang diakui oleh WHO dan nasional, karena akurasinya adalah 95%. Sementara PCR ini itu dia hanya itu akurasinya itu 50 sampai 60%. Nah, sementara alat PCR TCM ini biasa juga dipakai untuk orang-orang yang biasa TBC. Nah, ini kan dia punya penularan dan dia punya gejala itu mirip-mirip juga. Cuma pengambilan pengambilan swabnya itu TCM menurut dokter itu diambil dari hidung. Sementara kalau PCR itu dia itu dari hidung dan mulut. Nah, ini berbeda dia punya prosedurnya. Seperti begitu. Ya, ini itu kan himbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, itu protokol kesehatan tuh tetap harus dijaga, karena kita sudah memasuki episode new normal life. New normal life ini kan berlaku nasional. Jadi kita akan membuka akses daripada hal-hal yang kemarin kita itu tutup itu semuanya. Nah, di sini walaupun nanti kita ada positif atau tidak ada positif, tetap new normal life itu berjalan. Untuk orang masuk keluar Sorsel diharapkan dikurangi untuk menyadari untuk hal-hal yang sementara terjadi ini. Jangan terlalu banyak turun naik gitu loh. Kalau tidak ada keperluan yang terlalu penting tidak usah turun, ditemi saja gitu. Cari hal yang bersifat emergensi. Karena saya lihat nih semakin hari nih, mungkin karena kemarin kita nih dianggap zona hijau, ya, sehingga akhirnya kan masih zona hijau saja.
Jadi tidak apa-apa. Nah, ini tetap harus kita waspadai. Melalui sosialisasi kami sudah berjalan kemana-mana. Tinggal kesadaran daripada masyarakat itu sendiri.